Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Isandro dari Suara Nur, NIM 182199094. Nah, hari ini aku akan menjelaskan mengenai konflik styles atau gaya konflik. Nah, jadi apa itu gaya konflik? Gaya konflik ini merupakan bagaimana perilaku seseorang dalam menghadapi suatu konflik atau masalah. Nah, di sebelah kiri dapat dilihat ada beberapa gaya-gaya konflik yang terjadi berdasarkan kepedulian antara sesama dan kepedulian kepedulian dengan diri sendiri. Semakin rendah kepedulian dengan sesama dan semakin rendah kepedulian dengan diri sendiri mengakibatkan voiding. Dan kebalikannya, sangat peduli dengan diri sendiri dan orang lain mengakibatkan collaboration. Nah, di sini ada contoh kasus. Ada dua orang bernama Cam dan Lee. Mereka ini merupakan satu teman di suatu tempat tinggal. Cam ini sering menonton bola dan sering mengundang teman-temannya untuk menonton bersama menggunakan TV di rumah mereka. Namun di sisi lain, Lee yang tidak menonton bola karena memang tidak memiliki ketertarikan dengan bola, merasa terganggu dengan kegiatan camp ini karena dianggapnya terlalu sering dan akhirnya mengganggu kegiatan dari Lee. Nah, untuk gaya konflik yang pertama yaitu avoidance atau lose-lose. Nah, lose-lose ini adalah perilaku seseorang yang tidak ingin menghadapi masalah dan memilih untuk menghindar dan bersikap pesimis terhadap konflik tersebut. Biasanya orang ini karena memiliki ketertarikan dengan eee, memiliki, kepedulian dengan orang lain yang sangat rendah dan tidak peduli juga dengan diri sendirinya. Dan akhirnya dalam menghadapi konflik tersebut, ia memilih untuk menghindar atau keluar dari masalah. Contoh kasusnya di sini masih dengan cerita yang tadi, yaitu Cam dan Lee. Mereka memilih untuk tidak membahas masalah mereka lagi. Dan Cam ini, tidak menonton bola lagi dengan teman-temannya. Namun di sisi lain, Lee yang akhirnya cuma diam saja, menjadi merasa bersalah saat ada tayangan bola di suatu saat itu. Hal ini diakibatkan karena keduanya tidak menyelesaikan konfliknya, sehingga tidak ada dari mereka pun yang merasa senang dan akhirnya saling merasa bersalah dan menjadi lose dan lose atau kalah dan kalah. Namun ada suatu saat di mana gaya konflik ini tuh dapat digunakan atau bisa dilakukan di saat kita menghadapi konflik di suatu tempat kerja atau kantor. Biasanya kalau kita menghadapi konflik yang memiliki resiko yang besar, seperti bisa dikeluarkan dari tempat pekerjaan atau dipecat, maka kita memilih untuk menghindar atau avoidance, dikarenakan kita tidak ingin pekerjaan kita kehilangan akibat kita memilih untuk angkat suara atau memilih untuk terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian selanjutnya selanjutnya yaitu gaya konflik yang kedua, yaitu accommodation atau lose-win. Perilaku ini terjadi di mana salah satu pihak dalam konflik tersebut memilih untuk mengalah daripada menyampaikan sudut pandangnya terhadap suatu konflik. Jadi di sini seseorang itu memilih untuk mengalah atau membiarkan pihak yang terlibat dalam konflik untuk dimenangkan dan orang di pihak yang accommodation ini
memilih untuk tidak angkat suara atau tidak memberikan pandangannya terhadap konflik tersebut. Dalam contoh kasusnya, Lee di sini merelakan Cam untuk terus menonton TV dengan teman-temannya, yang mengakibatkan Lee hanya bisa berdiam di kamar sambil mendengarkan musik, walaupun ia tetap merasa terganggu dengan keberadaan teman-temannya dan Cam yang selalu menonton TV yang terlalu sering di rumahnya. Atau kasus kedua di mana Cam yang memilih untuk mengalah, di mana ia jadi tidak menonton tayangan bola lagi di rumah. Namun di sini Cam jadi merasa tidak nyaman dengan itu. Karena apa? Karena TV yang ada di rumahnya itu miliknya. Jadi mengapa dia tidak harus dilarang untuk menonton TV tersebut? Padahal itu TV miliknya sendiri. Nah, lalu masuk ke gaya konflik yang ketiga, yaitu competition atau win-lose. Nah, perilaku competition ini merupakan kebalikan dari accommodation yang tadi, di mana seseorang hanya peduli dengan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Sehingga di sini rasa peduli terhadap diri sendirinya sangat tinggi, namun kepedulian dengan orang lainnya sangat rendah. Dalam suatu konflik, kedua belah pihak saling beradu pendapat untuk mendapatkan keinginan mereka secara agresif. Ada dua tipe agresi dalam gaya konflik ini, yaitu passive aggression dan direct aggression. Yang pertama yaitu kita bahas dulu mengenai passive aggression. Passive aggression ini terjadi saat salah satu pihak mengungkapkan ketidakpuasannya secara terselubung atau diam-diam. Contoh kasusnya seperti Lee dengan sengaja menyalakan vacuum cleaner atau penyedot debu dengan keras di saat Ken dan teman-temannya menonton tayangan bola. Hal ini tentu secara tidak langsung mengganggu Ken yang sedang menonton tayangan bola tersebut. Padahal Lee bisa saja menggunakan vacuum cleaner di waktu-waktu lain. Atau kasus yang kedua, Ken membuat candaan yang sarkas terhadap Lee yang tidak menyukai sepak bola. Di sini, Ken secara tidak langsung menyindir Lee karena ia tidak menyukai bola dan ia juga suka melarang Ken untuk menonton bola. Sehingga ia membuat canda-candaan yang sebenarnya tidak lucu. Lalu itu passive aggression. Sekarang apa itu direct aggression? Nah, direct aggression ini kebalikan dari passive aggression, di mana seseorang atau salah satu pihak menyerang posisi atau martabat lawan konfliknya secara langsung, seperti menyerang karakternya atau memberi ejekan ataupun mengatakan kata sumpahan atau umpatan. Yang jelas, ini seperti saling berolok-olok satu sama lain yang sebenarnya tidak hasilnya pun akhirnya membuat suasana yang tidak nyaman. Contoh kasusnya, Lee dan Kem yang saling beradu pendapat dengan saling mengejek satu sama lain. Hal ini mengakibatkan suasana yang tidak menyenangkan dan mengakibatkan tidak ada yang ingin mengalah. Dan jika ada salah satu orang yang akhirnya merasa sakit hati karena olok-olokan tersebut akan merasa kalah. Dan makanya ini disebut dengan competition atau win-lose, di mana yang menang menyerang yang kalah atau menyerang yang lemah dalam suatu konflik. Nah, jadi kesimpulan dan lesson learn-nya.
Nah, kesimpulannya, gaya konflik yang dibahas pada tahap ini tuh ada tiga, yaitu avoidance, lose-lose, di mana kepedulian terhadap diri sendiri itu sangat rendah, dan kepedulian dengan orang lain juga sangat rendah. Dengan avoidance ini, mereka memilih untuk menghindar dari masalah atau keluar dari masalah tersebut, sehingga sebenarnya masalah tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Lalu avoidance, lalu maaf, lalu accommodation, di mana eh, kepedulian dengan diri sendirinya sangat rendah dan kepedulian dengan orang lain sangat tinggi. Jadi ia memilih untuk mengalah dan membiarkan pihak yang lawan konfliknya untuk dimenangkan atau menerima masukan dari lawan konfliknya. Dan yang terakhir ialah competition atau win-lose, di mana competition ini rasa kepedulian terhadap diri sendiri itu sangat tinggi dan kepedulian terhadap orang lain sangat rendah, yang mengakibatkan ia menjadi egois dan hanya memikirkan diri sendirinya dan ingin ia menang dalam suatu perdebatan atau konflik tersebut. Dan jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jadi dalam konflik, setiap pihak yang terlibat memiliki perilaku yang berbeda dalam menghadapi konflik tersebut. Dari segi kepedulian untuk diri sendiri dan ke orang lain. Sehingga menghasilkan gaya yang berbeda-beda saat pihak tersebut menghadapi konflik. Sekian presentasi penjelasan mengenai gaya konflik dari saya. Untuk gaya konflik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Sekian dan terima kasih.